Udah last guys. Jadi nanti kalau aku live lagi, kalau kamu mau ikutan, nanti boleh. Oke, kita langsung aja masuk ke game terakhir teman-teman. RRQ India versus Onyx Jepang. Siapakah yang akan berhasil untuk bisa memenangkan pertarungan? Nisa terkena ke sebuah barrier, mencoba menghambat pergerakannya. Beberapa pukulan harus mengenai. Nisa pun harus kini berhati-hati. Namun TKS Dewa Turu mencoba untuk terus mendekat, memberikan ancaman, dan bakal mungkin ada bantuan dari seorang Zoldyck yang bisa siap untuk melakukan satu buah cover. Tembakannya berhasil mengenai seorang Nisa. Begitu free di sana, Nisa harus berhati-hati. Flicker pun langsung dikeluarkan dan One masuk langsung membuka pukulan. Meskipun kini tembakan dari seorang Zoldyck pun malah membuat One hampir saja ditumpangkan. Poin pertama hampir saya terbuka dari teman-teman tim Onyx yang ada di bawah, namun pengambilan ke arah Komang jadi tempat terbaik yang ternyata kali ini sedang dipersiapkan ya. Dimana kali juga ada satu buah barrier dan pukulan kakan berhasil mengenai seorang N267. Posisi yang begitu berbahaya. Namun lihat juga dari samping, Hunter Killer pun masih mencoba untuk mengatur posisinya dengan hero lap-lap yang kini diambil, dan bersama dengan seorang Nisa, apakah akan membuat Tin bisa mendapatkan masalah? First blow pun tercipta. Nisa berhasil terkena eliminasi. Poin pertama dari serang Din ternyata kini terjadi, dan kita lihat satu serangan lagi pun kini langsung dilakukan. Hunter pun dalam masalah, mencoba mengatur dari segi inisiasi. Namun lihat ada satu batasan soplet, kita terbuka. Zoldyck apakah bakal menjadi pemain pertama yang juga bakal ditumbangkan langsung untuk pasukan dari tim RRQ. Namun One yang juga kini baru kembali datang, mencoba untuk melakukankah persiapan. Pertarungan tambahan kini akankah terbuka, namun Komang pun berhasil dengan mudah didapatkan serang Bayu tanpa gangguan yang cukup besar. Bahkan tembakan pun kini bakal membuat masalah. One dan juga Nisa ditumpangkan kembali, dan Turtle di top lane. Ini sepertinya bakal menjadi aksi yang akan mencoba didapatkan langsung untuk pasukan dari tim Onyx Jepang untuk kali ini, dimana Hunter pun juga tadi berhasil untuk membuka sebelum eliminasi. Meskipun kini gak akan dengan mudah bisa bertahan pulang ke arah belakang. Hunter Killer seperti akan menjadi pilihan. Berhasil ditumbangkan di tangan serang Bayu yang juga kini akan berhasil untuk bisa membuka double kill. Namun sebuah Times of Blade pun menjadi masalah, dimana akhirnya juga kita melihat dari pasukan tim RRQ pun juga kini bakal mencoba untuk bermain dengan lebih aman, mencoba untuk mengintip kesempatan, dimana war pun bakal terjadi. Namun sayangnya One berhasil untuk malah dijadikan opsi. Belum lagi dengan satu lagi pengejaran juga terjadi. Bahkan Den pun berhasil untuk membuka satu momen dimana double kill dia dapatkan di sana, dan kini mencoba untuk membukakan satu momen dimana triple kill pun mungkin bisa untuk ia lakukan. Tapi Hunter Killer menjadi penghalang, bahkan double kill pun ia berhasil dapatkan. Dan apakah momen yang kini yang tadi sempat kita omongin untuk bisa melakukan triple kill akan berhasil malah didapatkan oleh seorang Hunter Killer? Marvina Slash gagal terjadi untuk bisa membuat dirinya pun kesulitan, dan Turtle berikutnya bakal mulai di setup lagi oleh teman-teman dari tim RRQ India. Setup yang kini akankah cukup manis, bahkan barrier pun terbuka. Fishcrack mencoba menghalangi jalur serang Bayu dengan Abyssal Strike yang ternyata juga sempat ia mainkan, namun gagal bisa bertahan dan harus malah menambah poin buat teman-teman dari tim RRQ. Dan tapi ternyata akan berhasil direbut Onyx Jepang dengan satu War Charge Dewa Turu. Begitu baik untuk langsung memberikan sebuah surprise-nya. Satu match berapa? Satu match-nya 4.000, tapi ini udah last game bang. Udah last game ini, udah terakhir gamenya teman-teman ya. Kalau kalian mau ikutan next live lagi guys. Ada satu final slash sempat terjadi, mencoba untuk mengamankan seorang Hunter Killer, dimana posisi lapu-lapu yang kini bakal mencoba untuk melompat, membuat Den pun kini harus bermain dengan lebih aman. Dan kini ada beberapa platingan ini juga masih akan dijalankan. Clearance yang bakal perlahan dilakukan di area bawah. Thanks bang katanya, kenapa thanks bang? Tim fight bakal terbuka dari teman-teman tim Onyx Jepang. Namun tembakan berhasil untuk mengenai ke arah serang Nisa. Hampir saja Nisa melakukan surprise karena beberapa pemain dari pasukan tim Onyx Jepang
Dengan Dene juga kini bakal mencoba untuk membantu. Platingan pun dilakukan langsung di arah tengah dan pengancuran turret pun kini akan menjadi sesuatu yang utama untuk bisa Onyx Jepang pun lakukan. Dan juga Endurance 7 pun kini harus bersiap karena sepertinya posisi yang gak cukup baik untuk bisa bertahan. Meskipun tambahan Time Solpit dan Serangki malah berhasil untuk memakan ke area korban. Bagi tambahan pun terjadi, tembakan dari serang gas pun gagal mengenai. Endurance 7 masih punya kesempatan untuk bisa kabur kali ini. Recall bakal dilakukan, tapi seperti ada gangguan di mana posisinya begitu free untuk bisa langsung diamankan oleh serang Gears di sana. Begitu baik untuk bisa menambah poin untuk pasukan dari teman-teman tim Onyx. Kita lihat dengan tim fight yang juga kini bakal kembalikah terjadi. Onyx Jepang pun melakukan pertarungan lagi. Tembakan pun berhasil mengenai. Nisa pun harus kini berhati-hati. Tarta pun di bagian topeng pun juga kini harus diwaspadahi. Apakah seorang Bayu berhasil bisa dapatkan? Di mana Hunter Killer pun mendapatkan poin dan mencoba untuk mengejar. Tiba turun dalam bahaya. Apakah masih berhasil untuk bisa survive? Mencoba untuk membuka pukulan dan satu tembakan dengan Asari Komputer juga sempat dimainkan. Namun Wan kini malah nggak bisakah pulang. Mencoba dikejar mungkin dengan permainan dari teman-teman tim Onyx yang kembali mencoba memasakkan sebuah pergerakan. Hunter Killer harus mengatur posisi, namun ada sebuah asar Ico yang juga kini terkonek. Bakal membuat bencana. Namun ada sebuah Brave Veteran juga kini terbuka menjadi penahan, dan seorang Dewa Turbo malas dijadikan korban dan Ki mendapatkan poin meskipun gak berhasil dengan lama bertahan karena Din juga berhasil untuk mengambil momentum di mana triple kill moment pun terjadi. Lucky Farmania pun juga kini akan didapatkan karena serang Wan yang juga ada di arah tengah, dan One last hit-nya Dan hanya berhasil mengunci ke arah sebuah triple kill dan mega kill tadi hanya bisa didapatkan. Lancar turret pun juga kini akan didapatkan di area bottom lane. Barrier pun terbuka. Endurance 7 pun harus berhati-hati. Nah, melihat kali ini ada sebuah momentum di mana Hand of Bond pun tadi sempat mencoba digunakan, di mana Gears menambah juga poin. Di mana pengejaran pun juga kini akan terbuka. Pan membuka pukulan dan tadi sempat mengenai ke arah serang Dewa, namun mengambil ke arah sebuah resba pun menjadi tujuan utama yang sepertinya Ki akan mencoba untuk dapatkan. Dan lihat ada penghancuran ke arah sebuah turret yang sepertinya kini bakal lebih difokuskan oleh teman-teman dari tim Onyx Jepang. Bahkan kini satu bom lasit pun bakal langsung terjadi, dan Wan mendapatkan poin tambahan. Berusaha untuk mendapatkan poin, teman-teman dari tim Onyx Jepang masih begitu baik dengan berhasil memberikan press dengan lebih untuk pasukan dari teman-teman tim RRQ. Di mana kali ini apakah ada sebuah pembalikan keadaan yang bisa terjadi ya? Next live Bang Koruptor ya, kalau misalnya pengen ikutan lagi ditunggu aja Bang, di follow dulu aja akunku. Di saat ada satu buah pukulan berhasil mengenai ke arah serang Nisa, ada Wan yang siap membantu, tetapi Wina Slash miss dikit, namun gagal untuk bisa mengenai ke arah serangan teman-teman dari RRQ. Dia malah mencoba untuk memberikan satu bakal dari mana seorang Hunter berhasil membuka double kill, dan ada momen di mana seorang Gas pun juga kini bakal menjadi pilihan utama dikejar. Namun sayang sekali gagal didapatkan sebuah pengambilan untuk pasukan dari tim Onyx tambahan. Namun ada sebuah kesempatan di mana penghancuran turret menjadi tujuan utama yang kini seorang Zoldyck sedang mencoba untuk dapatkan. Dan harus berhati-hati, Entropi pun terbuka. Masih bisa menghindari 3 orang pemain yang mencoba menjegal ke arah dirinya. Namun tembakan pun juga tadi sempat mengenai langsung ke arah seorang Wan. Posisi nggak cukup aman, namun ada beberapa weak minion yang juga kini bakal didatangkan. Dan Lord pun mulai muncul. Siapakah yang akan berhasil untuk bisa mengambil Lord untuk kali ini? Dan ada intensitas yang cukup besar seperti akan kembali terjadi. Pasukan dari teman-teman tim Onyx Jepang pun harus lebih berhati-hati karena mereka sepertinya punya kesempatan yang lebih baik untuk bisa mengamankan Lord yang ada di game kali ini ya. Kita lihat kali ini pengambilan kartu Lord yang bakal terbuka, di mana Dan pun juga berhasil untuk bisa menambah poin kill di sana. Tembakan pun juga sempat dilakukan, di mana Wan pun mencoba untuk kabur. Posisi cukup aman, kini harus malah membuat Hunter Killer pun mendapatkan juga satu buah surprise. Hunter Killer mendapatkan 1 poin, di mana kini mencoba untuk kabur tapi posisi nggak cukup baik. Untung saja masih berhasil survive. Namun ada satu buah inisiasi lain, namun tembakan seorang Gas pun hampir saja cukup mengancam Asaricho.
juga tadi sempat dimainkan dengan pengambilan purple yang sebenarnya akan menjadi tujuan utama untuk teman-teman dari tim Onyx Jepang. Mencoba untuk juga kini mengambil space, di mana pengambilan ke arah Bolor pun juga kini bakalkah mulai berhasil terjadi. Pasukan dari tim Onyx Jepang masih meningkatkan lagi intensitas pertarungannya untuk game yang kali ini, di mana seorang Ki juga harus berhati-hati. Barrier mencoba menghalangi seorang Ki untuk kini bisakah bisa bertahan pulang ke area belakang sana. Namun seperti adanya sebuah buff yang kini akan mencoba ia ikat. Namun di arah sampingnya juga ada pertarungan tambahan yang bakal kini mencoba terbuka, di mana Wan pun harus terkena tembakan dan harus malah menjadi pilihan utama. Poin tambahan dari teman-teman tim RRQ pun kembali berhasil untuk bisa mereka dapatkan, dengan bahkan ada satu buff panis tambahan yang kini juga berhasil untuk bisa terjadi, dan seorang Hunter Killer berhasil mendapatkan momentum, di mana double kill pun berhasil untuk bisa dia buka, dan Den berhasil juga membuka double kill dan momen triple kill. Kembali ia berhasil untuk bisa rasakan di sana, dan Ki tidak sendirian bakal mencoba dikejar. Dan apakah ada pemain yang berhasil memberikan pengejaran dengan cukup baik, karena sepertinya fokus dari serang Ki lebih mencoba untuk mengcover area di bagian top lane. Ada penghancuran yang turret yang bisa sangat-sangat dimanfaatkan oleh pasukan dari tim Onyx. Namun penghancuran turret lain pun kini bakal kembali terjadi, namun Flicker menjadi kendala. Untuk Dewa pun berhasil bisa ditumpangkan di sana, dan Din bakal mencoba menambah serangannya. Dinastes pun kini akan terbuka, dan pasukan dari tim RRQ pun kini harus dalam bahaya. Memberikan Zoldyck yang harus memasang serangan, dan tembakan pun berhasil untuk bisa membuat kejutan. Dan poin kill ke arah sebuah Resbot pun juga kini akan berhasil terjadi, namun beberapa wave ini pun menjadi penghalang untuk pasukan dari tim Onyx bisa masuk ke arah dalam. Namun Brave Fighter ini juga sempat dilakukan, di mana teman-teman dari tim RRQ apakah bakal mencoba memasakkan lagi pertarungan kali ini. Barrier bakal mencoba halangi, namun seorang Hunter Killer pun menjadi pemain yang juga tadi berhasil bisa menambahkan poin kill, dan gak berhasil kabur dan menjadi tumbangan tambahan yang tadi sempat berhasil diamankan oleh pasukan tim Onyx. Bahkan tembakan mengenai seorang N267 yang hampir saja gak berhasil bisa kabur. Namun lihat dengan agresivitas dari seorang Ki ini juga dibuktikan lagi dengan permainan yang sangat-sangat licin, membuat pasukan dari tim Onyx kini nggak punya kesempatan untuk bisa memaksakan pengambilan karena Lord sepertinya untuk sekarang. Namun Geras mungkin bisa memberikan kejutan dengan tembakan yang bisa ia lakukan. Kita lihat mulai ada beberapa gangguan yang kini bakal terjadi dengan mencoba untuk mengambilkah sebuah Lord yang ada di area bawah sana. Wave minion pun kembali dijalankan lagi. Perlahan tapi pasti RRQ bakal mencoba untuk melakukan satu buah comeback untuk game yang kali dari Warchas. Gagal menaik serang Ki begitu mudah untuk bisa menghindari sebuah serangan, di mana pukulan pun gagal untuk bisa membuat seorang N207 pun terkena serangan. Namun penghancuran ke arah sebuah base bakal menjadi tujuan utama yang seperti Onyx Jepang kini akan berhasil bisa dapatkan, dan masih akan berjuang. Pukulan pun mengenai ke arah serang Wan, sementara serang NVS Hunter Killer juga kini masih mencoba memastikan beberapa wave minion pun kini bakal mencoba didatangkan, dan turret di tengah ini akan menjadi tujuan utama yang bakal membuat teman-teman dari tim RRQ bakal bisa menghancurkan ya turret yang ada di sana. Lihat dari teman-teman tim RRQ India bakal mencoba membuka war. Pasukan dari teman-teman tim Onyx Jepang pun kini harus mencoba berhati-hati. Satu bahkan dua pemain pun kini sudah berhasil ternyata ditumbangkan. RRQ mencoba untuk gaspol, di mana comeback pun akan berhasil untuk mereka dapatkan begitu cepat. Seorang N207 pun bakal berhasil ternyata mengunci ke arah double kill, menjadi ancaman Obsidia. Bahkan kita lihat juga ada penghancuran turret yang kini juga mulai terjadi. Dua turret yang seperti akan mencoba untuk dihancurkan langsung. Onyx Jepang pun harus menunggu beberapa pemain lagi untuk bisa kembali respon. Tapi sepertinya pengambil akar buff dan menjadi pengambil akar Lord akan menjadi tujuan utama yang mungkin bakal kini dipersiapkan oleh teman-teman dari tim RRQ India. Namun sayangnya N267 terlalu memaksakan, menjadi pemain yang harus kini malah berhasil terkena tumbangan ya. Ada apa dari seorang N267 padahal udah dapat momen yang bagus ya, dimana tanpa adanya sesosok god laner ini bakal membuat pasukan dari tim Onyx kini akankah lebih berani untuk mengunci Lord yang pertama kali ini. Lord di bagian bawah kini akankah menjadi pengambilan yang berhasil bisa didapatkan. Zone yang dipersiapkan, Bruce Force sudah menjadi juga pengambilan yang berhasil untuk seorang Dewa Turu pun dapatkan, dan masih bakal berjuang.
mencoba mengejar. Ada beberapa pemain lainnya yang kini akan menjadi fungsi utama untuk pasukan dari tim RRQ bisa melakukan sebuah comeback, tapi sepertinya gagal untuk bisa mudah karena Wan menjadi pilihan juga di tangan dari serang Din yang bakal juga mencoba memasakkan lagi. Ada seorang Nisa yang juga kini bakal mencoba untuk dihalangi pergerakannya, untungnya masih begitu safety untuk bisa selamat dari pertarungan. Yang mengambil Arlon akan menjadi tujuan utama yang sepertinya berhasil untuk bisa pasukan dari teman-teman tim Onyx pun dapatkan. Dan ini bakal menjadi bencana. Lumai dengan Hunter Killer yang juga kini mencoba dikejar. Barrier mencoba menghalangi kah jalur escape-nya. Namun Endom 7 pun malah mencoba memasakkan dari segi serangan. Dan Bayu pun tertangkap basah. On-open berhasil untuk bisa terconnect. Dimana di area lain ada 2 orang pemain yang kini seperti akan mencoba untuk melakukan tumbangan. Dan berhasil didapatkan. Dan membuka double kill. 3 pemain tersisa, dan ini bukan sesuatu yang baik meskipun ada Lord juga ya yang teman-teman dari tim Onyx ini berhasil untuk bawah. Tapi sepertinya ada 1 buah penghancuran, bahkan ada 1 buah point kill pun berhasil untuk mereka dapatkan. Wan pun harus berhati-hati mengatur tenaga untuk bisa bertahan dengan lebih lagi. Tapi penghancuran turut di bagian tengah pun kini juga udah berhasil terjadi. Objektif gaming yang seperti akan dipaksakan dari pasukan teman-teman tim Onyx. Ini bakal membuat pasukan dari tim RRQ pun sepertinya harus kehilangan keseimbangan. Fokus masih harus mereka lakukan, di mana penghancuran ke arah base pun juga kini akan langsung berhasil untuk mereka dapatkan. Percas pun tadi terkonek dan langsung membuat bencana. Ini dia momen di mana pasukan dari tim Onyx Jepang apakah terkena sebuah momen comeback di sana. Dan memasangkan pergerakannya meskipun kini harus pulang, namun sebenarnya nggak akan mudah karena harus bersama dengan Brave Fetcher. Di mana Immortalitang pun kini akan membuat serang Dan pun masih ternyata survive. Gocek-gocekan yang begitu baik meskipun gagal untuk bisa berhasil kabur, tapi Dan menunjukkan kualitasnya. Dimana kali ini juga ada sebuah momen di mana RRQ dengan 5 pemain yang kini bakal mulai menuju ke area tengah. Turut di bagian tengah pun akankah berhasil didapatkan, tapi seorang Zoldyck membuka penghancuran turut di area bottom lane untuk ternyata bisa didapatkan. Dan base-nya akankah juga berhasil untuk bisa dikunci, tapi Zoldyck pun terkena masalah kembali. Poin tambahan pun terjadi dari pasukan tim Onyx di game yang kali, dan penghancuran ke arah sebuah base belum bisa ternyata dilakukan dengan baik dari teman-teman tim Onyx, di mana pasukan dari tim RRQ India mereka akan mencoba untuk menahan terlebih dahulu momen comeback yang sepertinya masih belum bisa pasukan dari tim RRQ persiapkan dengan baik ya. Halo Bang Gotip, welcome back Bang Gotip. Lihat pertarungan ternyata terjadi ada tengah. Wan pun kini dalam bahaya. Posisi harus mencoba untuk membuat dirinya mundur, tapi ada seorang Endo 67 yang mungkin bisa memberikan bantuan. Dan terlihat kini dalam masalah dan harus berjuang sendirian. Namun gagal diselamatkan. Dewa Turu pun juga harus berhati-hati. Gak dalam posisi yang cukup baik, terus terkena serangan, dan 2 pemain pun harus berhati-hati jika ingin melakukan cover di game kali ini. Tapi sepertinya teman-teman dari timnya Onyx Jepang bakal coba untuk nekat memaksakan pertarungan, di mana ada tambahan pemain yang juga kini datang, dan sepertinya Hunter Killer pun kini dalam bahaya. Kehilangan Immortality dan harus malah menjadi pilihan utama. Pick up lagi dan lagi terbuka di tangan dari pasukan tim Onyx Jepang. Membuat masalah semakin besar kini harus terjadi untuk match yang kali ini, di mana Onyx Jepang juga akan berhasil untuk bisa mengunci Lord yang ada di arah bottom lane. Lihat dengan Dewa Turu yang juga kini harus mencoba untuk melakukan beberapa platingan. Kiras masih mencoba untuk ia jalankan secara perlahan, tapi pasukan dari tim Onyx Jepang pun kini mencoba untuk memaksakan juga pergerakan mereka. Tim fight yang bakalkah cukup berbahaya kini bisa terbuka, dan bakal juga ternyata memainkan area di bagian bawah ya. Mencoba mengambil ke arah sebuah range buff, di mana di arah tengah juga kini serang Dewa Turu. Mencoba untuk bertahan, namun penculikan pun terjadi. Nisa begitu free menjadi pemain yang harus terculik, di mana serang Dan pun juga kini bakal mencuri kejar lagi. Hunter Killer menjadi penghalang untuk bisakah membuat pasukan dari teman-teman tim Onyx Jepang. 1 pemain ditumbangkan. Pengambil kartu pun juga kini harusnya bisa terbuka. Apakah bakal menjadi pilihan utama untuk pasukan dari tim RRQ pun bisa dapatkan Lord yang ada di area bawah sana.
Kita akan lihat saja bagaimana kesempatan yang bakal terjadi. Khususnya dari teman-teman tim RRQ yang ini sedang mencoba untuk melakukan sebuah momentum comeback ya. Comeback kah bisa terjadi? Hunter Killer pun melakukan beberapa platingan lagi. Sementara pergerakan diserang Ki harus diwaspadai untuk game yang kali ini, karena menjadi pemain yang harus bisa memanfaatkan kecepatannya untuk bisa melakukan pengambil arah pemain dengan Ki. Yang kini juga harus sepertinya mundur, nggak begitu dekat. Oh, tapi malah berhasil untuk bisa ditumbangkan. Lasit berhasil ternyata terbuka. Gimana di bagian tengah pun juga ada beberapa wave minion yang masih kembali dijalankan. Dan apakah bakal melakukan team fight yang lebih baik lagi untuk pasukan dari teman-teman tim RRQ? Dimana dua orang pemain pun hilang dan Brevetter pun masih juga kini terkonek. Dan pun harus berarti jika harus terkena sebuah efek slow di sana. Dan merupakan masih bisa bertahan dengan tembakan dan serang guys. Juga sempat mencoba memberikan satu buff follow up. One last hit-nya gagal terjadi. Immortality pun berhasil untuk dipegang. Namun juga ada sebuah ancaman yang begitu besar juga karena Immortality dari seorang Dewa Turun pun hilang, di mana posisinya pun kini nggak cukup aman. Tapi Zoldyck memasakkan dengan bantuan entropi dan cukup kuat damage yang ia dapatkan. Dan bahkan kini ada sebuah kesempatan ya, dimana membawa wave minion di bagian tengah akan menjadi pilihan utama buat teman-teman dari tim Onyx Jepang yang juga kini bakal mencoba mengambil Kara Lord yang ada di area bottom lane. Mengambil Kara Lord pun ini akan terbuka langsung buat teman-teman dari tim Onyx Jepang. Zoning pun juga saat ini sedang mencoba untuk mereka ciptakan. Akan mudah untuk bisa mendekat dan pengambil Kara Lord akan menjadi tujuan utama. Onyx Jepang berhasil untuk bisa mengambil dan Zoldyck menjadi pemain yang kini juga harus waspadai. Bahkan guys pun juga sampai saat ini ya, ini juga cukup banyak tumbang ternyata, dan pemain yang benar-benar paling OP Dan sih 23 poin kill sudah berhasil untuk ia dapatkan di game yang kali ini. Bakal membawa beberapa pertarungan lagi yang ada kini di area bottom lane. Dan RRQ harus mempersiapkan tempatnya. Dengan kita lihat juga ada beberapa wave minion yang juga kini mencoba untuk di bawah. Pengambilan Kara Lord yang kini udah berhasil Onyx Jepang pun dapatkan. Apakah bakal membuka masalah? 5 pemain pun masih tersisa, mencoba menahan dan mengulur waktu di area belakang sana. Sementara satu beberapa fighter yang kini terbuka bersama dengan tambahan Rem Sobret yang kini langsung terjadi. Wirechas pun menjadi penghalang, dimana 1% dari pasukan tim Jepang mengambil Kara poin kill tambahan. Dan momen double kill serang Zoldyck pun berhasil ternyata diciptakan dan hilang sudah Immortality, dan base-nya langsung mencoba didapatkan dan gagal melakukan maniak. Zoldyck hanya berhasil mengunci momen triple kill di game yang kali ini, tapi sayang sekali maniak gagal untuk ia bisa dapatkan. Dan endgame pun Onyx ternyata berhasil untuk ciptakan. Yang kalah RRQ teman-teman, atau masa lalunya juga boleh RRQ dan juga masa lalunya yang kalah ya. Gelo guys, Arlot bahaya bro. Post replay kapan loh? Bukannya udah diupload? Udah diupload semua kok harusnya bang. Game 1, game 2 harusnya udah sampai ke game 6 udah di-upload ke bang harusnya bang. Replaynya di YouTube bang, cek aja bang. Satu, 2, 3, 4, 5, 6 itu harusnya udah di YouTube di-upload guys. Kalau pas party enakan tank sih, damage pas masuk susah keluar katanya ya. Oke, lo Dennis nih gacor banget guys. Nama YouTube-nya ada di bio guys, cek aja guys. Linknya di bio kalau kalian pengen cek guys. Ini ya teman-teman ya dari segi KD guys. Thank you juga Bang Ges. Buset Bang Ges, tadi juga donatnya banyak banget Bang Ges. Aku sangat-sangat berterima kasih Bang Ges. Semoga rezekinya lancar selalu ya Bang Ges ya.
Amin 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 amin. Salam-salam buat KK juga Bang Gears. 37 berbanding 48 guys. MVP-nya didapetin oleh seorang lo. Bukan Dewa Turu guys yang dapetin MVP, gelo. Si Bayu coklat, 3 emas Gears, Den dan juga Zoldyck. Sementara dari SG MVP ya, NVS Hunter Killer dapetin. Sementara Nisa dapetin coklat dengan 2 emas lainnya dari seorang Wan. N267 bersama dengan Ki yang tadi juga bermain dengan cukup baik ya guys ya. GG bro. Valen solusin lebih. Iya, Valennya gampang keculik gak sih? Tadi sering banget guys keculik guys. Apakah Dennis belajar ngelok teman-teman? Nggak ada niat lock katanya Dennis ya. Nggak ada niat lock tapi matinya banyak banget tadi. 15 kali gelo guys. Buset jangan kapok-kapok ya Kanisa main di sini ya. Bener-bener dikasih paham guys. Dennis ya. Galak kali bro. Tuh lihat ya, Hunter Killer juga sebenarnya tadi udah baik banget sih permainannya ya. Sayang sekali gagal untuk melakukan permainan untuk melakukan comeback guys ya. Oke guys, aku juga tutup hari ini dulu teman-teman. Terima kasih banyak buat teman-teman yang udah ngeramein live hari ini guys. Makasih para momot yang udah ngebantu. Terima kasih banyak para momot. Semoga kalian dimudahkan kerjaan dan juga aktivitasnya ya. Terus juga aku terima kasih buat para viewer. Makasih yang udah udah bantu tap-tap, udah main dari awal sampai akhir. Terus juga yang main VIP juga aku sangat-sangat berterima kasih. Ini kayaknya tap-tap terbanyak kita gak sih guys? 67.000 bro. Biasanya kecil banget guys tap-tap kita guys. Tapi hari ini kayaknya banyak banget tap-tap. Makasih ya teman-teman ya. Makasih teman-teman. Yaudah ya, izin pamit ya guys. Dadah guys semuanya guys. BTW GG lingku bang. GG. Main split push juga tadi ya.